Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Kakak yakin dan percaya kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Kakak bisa lihat dari sini wajah-wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini? Ya, angkat tangannya. Ayo, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap? Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Doa akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy Edward Situmorang. Silakan. Amin. Nah adik-adik, ayo kita semua memuji Tuhan. Kita bersuka cita, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Sudah 1 minggu kita dilindungi, kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian kita, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik sudah bersuka cita di dalam Tuhan?
Kakak percaya kalian sudah bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Dia, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin kami dan memberikan kami pengertian untuk kami bisa mengerti akan seluruh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak, adik-adik, kakak mau bertanya sebelum firman Tuhan disampaikan sebentar lagi. Adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu yang disampaikan oleh kakak Heldi? Mengenai apa adik-adik? Cerita tentang ketaatan Yusuf ya. Nah, ada ayat hafalannya juga, tugas yang disampaikan oleh Kak Heldi. Ada juga menghafal tentang menyebutkan saudara-saudaranya Yusuf ya. Keturunan daripada Yakub. Sudah hafal? Bagus. Kakak senang sekali adik-adik di sini semua pintar-pintar dan rajin mengerjakan seluruh tugas-tugasnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, bagus adik-adik. Kakak mau bertanya lagi nih, pertanyaan yang kedua. Adik-adik masih ingat tidak cerita tentang surga dan manusia yang disampaikan oleh Kak Freddy? Ya, bagaimana surga itu diterima secara gratis dan cuma-cuma, tetapi ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Semua manusia telah berdosa, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Harus sempurna untuk masuk surga. Tetapi mana ada sih manusia yang sempurna, bukan? Jadi, usaha manusia itu ternyata mustahil. Lalu bagaimana caranya ya Kak untuk masuk surga? Cara manusia tidak mungkin, lalu harus menggunakan cara yang lain, yaitu cara Allah. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Ia tidak ingin menghukum kita, sekalipun dosa kita banyak. Tetapi Allah yang adil harus menghukum kita, sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi, Allah kasih tidak ingin menghukum, tetapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan rakyat yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya melapor, ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di depan umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus ia lakukan,
karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, ia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang melakukan kesalahan. Tetapi karena Samila adalah pemimpin yang bijaksana, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan pada semua orang. Ia membuka jubahnya, lalu ia memakaikan kepada ibunya, dan ia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tetapi sekaligus ia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Adik-adik, kakak mau bertanya, apa saja sih sifat-sifat Allah? Siapa yang tahu? Angkat tangannya adik-adik. Siapa? Apa sifat-sifat Allah? Ya, kakak bantu ya dari sini ya. Sifat-sifat Allah itu seperti Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun, maha pemurah. Dari sekian sifat-sifat Allah itu yang banyak, kemahabesaran Allah itu, kakak mau ambil 2 sifat Allah saja, yaitu Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil. Ya, kita mau belajar dari 2 sifat ini. Nah adik-adik, tapi ada pengertian yang salah loh tentang sifat-sifat Allah ini. Seperti diibaratkan tokoh kakek. Kakek itu kasih, tetapi dia tidak adil. Maksudnya gimana sih itu, Kak? Nah, seperti ini adik-adik. Kakek itu kan sangat mengasihi cucunya. Kalau cucunya nakal, dia tidak akan menghukum. Ya, bener nggak? Allah tidak seperti tokoh kakek yang baik, yang hanya mengasihi cucunya, tetapi tidak menghukum ketika cucunya berbuat dosa. Allah tidak seperti tokoh polisi yang hanya berbuat adil, yang menghukum setiap orang yang berdosa. Allah itu adalah kasih, dan Allah itu juga adil. Allah kasih, dia tidak ingin menghukum. Ayatnya di Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah itu juga adil. Setiap yang berdosa harus dihukum. Allah itu adil sehingga yang berdosa harus mendapatkan hukuman meskipun dosanya hanya 1. Keluaran 34 ayat 7b. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang berdosa dari hukuman. Hukumannya apa? Yaitu maut, api neraka selama-lamanya. Nah adik-adik, untuk mempermudah bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu, mari kita mendengarkan cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, ada seorang yang bernama Jenderal Samila. Jenderal ini adalah jenderal yang sangat bijaksana. Dia melakukan pemberontakan terhadap kerajaan yang lalim. Yang lalim artinya yang kejam. Dia didukung oleh masyarakat yang memberontak terhadap kerajaan tersebut. Pada saat dia melakukan pelarian bersama-sama dengan rakyat pendukungnya, mereka membawa perbekalan makanan yang terbatas. Nah, suatu ketika mereka beristirahat di hutan, ternyata perbekalan makanannya ada yang mencuri adik-adik. Wah, tentu saja penjaganya terkejut ketika mengetahui perbekalan makanannya ada yang mencuri. Kemudian penjaga tersebut melaporkan kepada Jenderal Samila. Jenderal Samila kemudian marah ketika mengetahui bahwa ada yang mencuri perbekalan makanannya. Kemudian Jenderal Samila memerintahkan untuk menangkap pencurinya dan membawanya, kemudian akan dihukum cambuk 50 kali cambukan. Setelah diselidiki, akhirnya pencurinya tertangkap. Adik-adik, betapa terkejutnya Jenderal Samila ketika mengetahui bahwa yang mencuri makanannya adalah ibunya adik-adik. Kemudian Jenderal Samila merasa bingung
akan perintah yang sudah disampaikan, yaitu menghukum cambuk 50 kali cambukan. Tentunya seorang Jenderal Samila tidak ingin menghukum ibunya karena dia sangat mengasihi ibunya. Tetapi Jenderal Samila juga harus berlaku adil. Setiap yang bersalah harus dihukum, yaitu hukuman cambuk 50 kali cambukan. Nah, pada saat ini ada dilema yang dihadapi oleh Jenderal Samila. Kemudian Jenderal Samila memutuskan untuk melakukan hukuman ini, untuk melaksanakan hukuman ini. Memerintahkan kepada Algojo untuk melakukan hukuman ini. Kemudian Jenderal Samila berkata kepada ibunya, "Ibu, aku mengasihi ibu." Ibunya menangis. "Nak, ampuni ibu, maafkan ibu. Ibu tidak sengaja, ibu hilaf." Lalu Jenderal Samila berkata, "Ibu, hukuman ini harus dilaksanakan." Kemudian Jenderal Samila memeluk ibunya dan membawa ibunya ke pinggir. Kemudian Jenderal Samila meletakkan jubahnya ke pundak ibunya. Setelah itu Jenderal Samila berkata kepada Algojo, "Algojo, lakukan hukuman ini. Aku menggantikan hukuman ibuku. Silakan cambuk saya." Kemudian Jenderal Samila dicambuk sebanyak 50 kali cambukan. 1 kali, 2 kali. Kemudian Jenderal Samila sampai terjatuh karena dihukum cambuk. Ternyata adik-adik, kasih dan keadilan itu bisa dinyatakan melalui pengorbanan. Itulah yang dilakukan oleh Jenderal Samila. Terlebih juga Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik sudah paham bagaimana Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus? Paham adik-adik? Sampai di sini dulu cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Karena ini akan berseri, akan bersambung. Nantikan cerita berikutnya ya adik-adik. Kita berdoa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengertian yang boleh kami terima. Bagaimana Allah adalah kasih dan Allah juga adil. Kami bersyukur bahwa Allah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Dan Allah juga berlaku adil, setiap yang bersalah harus dihukum. Kasih dan keadilan ini bisa bertemu, berdampingan bersama-sama jika ada pengorbanan. Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus membuat kami bisa diampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, berikan dengan sukacita ya. Kita akan menyanyi bagi Tuhan. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam
adik-adik. Nah, ibadah telah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita kembali lagi berdoa bersama-sama. Ayo, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami memiliki kasih yang besar, kasih yang tulus, kasih yang penuh pengorbanan, ya Bapa. Untuk kami mengasihi sesama kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang-orang yang berdosa, supaya mereka dipulihkan, mereka bisa mengalami pengampunan akan dosa-dosa mereka, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tugas yang akan kakak berikan untuk minggu depan yaitu menghafal. Adik-adik, tugas yang akan kakak berikan kepada adik-adik adalah Yeremia 31 ayat 3. Ya, dan Keluaran 34 ayat 7b. Hanya 2 saja ya adik-adik. Gampang kan? Demikianlah adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Silahkan mengerjakan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.